adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Sudah lama ya kita tidak berjumpa dalam IHMPA. Sebelum kita memulai IHMPA, sebelumnya kita nyanyi dulu yuk satu lagu yang ceria. Kita menyanyikan lagu Ku Diberikan Kidung Baru. Kita menyanyikan lagu Ku Diberikan Kidung Baru. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Hari ini harinya Tuhan. Tadi kita udah menari dan bernyanyi ya. Nah, sekarang sebentar lagi kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada IMPA minggu ini. Nah, untuk adik-adik yang belum menyiapkan Alkitabnya, coba dipersiapkan dulu Alkitabnya, karena sebentar lagi kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Tapi sebelum itu, kita mau mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Coba adik-adik, kakak mau lihat gimana sikap doa yang baik sebelum mau mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Yesus karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, bersama-sama kita mau berdoa untuk IMPA pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini kami boleh melakukan IMPA bersama-sama melalui video. Terima kasih Bapa yang boleh pertemukan kami. Biar kiranya Tuhan melalui IMPA pada hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan melalui hati dan juga telinga kami. Ajar kami Tuhan supaya menjadi anak Tuhan yang baik yang mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan dan kami serahkan IMPA pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Oke, untuk sekarang adik-adik coba diambil Alkitabnya. Kita mau membaca Alkitab dari pembacaan Alkitab hari ini. Ini dia. Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para penggawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir di Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan. Halo adik-adik, coba lihat ini. Ini ada gambar apa ya? Ada yang tahu? Ya benar, gambar tongkat. Kira-kira tongkat biasanya dipakai untuk apa? Bisa untuk macam-macam kan? Tongkat untuk berjalan, tongkat untuk gagang sapu, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, kalau ini gambar apa? Betul sekali, ini gambar ular. Bagaimana ya suara ular? Ular mendesis, bunyinya sss. Yuk, sama-sama kita bikin suara ular. 1, 2, 3. Wah, pintar semuanya. Nah, sekarang kakak ingin cerita sedikit tentang mukjizat Tuhan, yaitu tongkat yang berubah menjadi ular. Adik-adik, pada suatu hari, Bapak Musa dan Bapak Harun diperintahkan oleh Tuhan untuk menemui Raja Mesir yakni Firaun. Mereka membawa pesan dari Tuhan agar Raja Firaun mau membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Orang Israel saat itu menjadi budak di Mesir di bawah pemerintahan Firaun. Allah meminta Musa untuk membebaskan bangsa Israel dengan menghadap Firaun. Musa dan adiknya Harun pergi menghadap Firaun. Lalu Musa berkata, Allah mengirimku untuk meminta agar engkau membebaskan bangsa Israel. Bukannya percaya, Firaun malah semakin marah. Ia bahkan memerintahkan agar orang Israel bekerja lebih keras lagi, sehingga mereka semakin menderita. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, Musa pun berdoa. Allah menjawab dan memerintahkan Musa untuk kembali ke istana dan menunjukkan mukjizat sebagai tanda kuasa Allah. Musa dan Harun kembali ke istana. Di sana Harun kemudian melemparkan tongkat gembalanya dan tongkat itu berubah menjadi ular. Ahli sihir istana melakukan hal yang sama, tetapi ular Harun menelan ular ahli sihir istana. Wah, luar biasa sekali Allahnya Harun dan Musa ya. Karena Allah punya kuasa, sehingga ia sanggup bekerja dengan cara yang ajaib. Adik-adik, melalui Keluaran pasal 7 ayat 7-13, kembali firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah itu maha kuasa. Kuasanya dibuktikan dengan mukjizat, di mana tongkat yang dilemparkan oleh Harun di hadapan Firaun dapat berubah menjadi ular.
Dan kemudian tongkat Harun yang menjadi ular itu menelan tongkat tukang sihir yang juga bisa berubah menjadi ular. Kita bisa lihat Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Untuk itu kakak mau ajak adik-adik untuk selalu percaya pada kuasa Tuhan. Karena Tuhan sanggup bekerja dengan cara yang ajaib untuk menolong adik-adik, kakak layan, papa dan mama, kakak dan adik, opa dan oma dalam keadaan apapun juga. Misalnya ketika kalian jatuh sakit, melalui doa yang dipanjatkan oleh papa, mama dan juga adik-adik sendiri, melalui istirahat yang cukup dan makan makanan yang sehat, Tuhan dengan cara yang ajaib menyembuhkan adik-adik sehingga sehat kembali. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan di IMPA minggu ini. Selanjutnya, kita mau menyiapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama, berdoa syafaat untuk bangsa negara kita, kesehatan kita masing-masing, dan juga untuk menutup IMPA pada hari ini. Yuk adik-adik, kita siapkan sikap doa yang baik dengan melipat tangan dan juga menutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui video yang telah kami putar. Kami juga berdoa Tuhan biar kiranya firman yang boleh dapat kami dengarkan, boleh dapat menetap dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu percaya pada kuasa Tuhan yang selalu menuntun kami dan membimbing kami kemanapun kami boleh berada. Tuhan, kami juga pada saat ini mau berdoa untuk bangsa negara kami yang saat ini kondisinya sedang tidak baik. Biar kiranya Tuhan yang memberkati pemimpin-pemimpin negara kami supaya dapat mengatur negara kami dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami masing-masing. Tuhan juga yang berkati supaya melalui makanan minuman yang kami konsumsi setiap harinya boleh dapat Tuhan pakai untuk menjaga kesehatan kami dan memulihkan sakit penyakit yang mungkin sedang kami alami pada saat ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur karena kami boleh dapat mengikuti IMPA pada minggu hari ini dengan baik. Ajar kami Bapa supaya tetap selalu mau berdoa dan juga mendengarkan firman Tuhan melalui banyak hal yang lainnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan inilah doa ungkapan syukur kami Bapa yang mau kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah adik-adik jangan pergi dulu karena kita belum melakukan aktivitas untuk firman Tuhan pada IMPA hari ini. Nah adik-adik selanjutnya kita mau melihat nih apa sih aktivitas hari ini. Yuk kita saksikan bareng-bareng. Jangan lupa dibuat juga ya. Untuk adik-adik di kelas TK, kita akan membuat satu aktivitas seperti dalam cerita tadi, di mana tongkat itu bisa berubah menjadi ular. Nah, gimana tuh caranya? Kita perlu 1 sendok kayu. Sendok ini boleh pinjam dari mama, oma atau tante dari dapur ya. Kemudian kertas berwarna, di sini kakak menggunakan warna merah, boleh kertas apa saja. Kita gunting membentuk seperti ini. Lalu kertas warna putih yang kita bentuk seperti bulatan kecil 2 warna putih. Lalu spidol, gunting, selotip dan juga lem kertas. Nah, kita mulai dengan menggunting selotip.
cukup besar. Ambil kertas yang warna merah, kita tempelkan di ujungnya. Sendok kayu balik, tempel di ujung supaya lebih kuat. Boleh tambahkan lagi selotip. Lebih kuat lagi. Kita putar kembali. Ambil kertas yang berwarna putih, yang bulat kecil, kita beri titik atau bulatan hitam di bagian tengah. Kelihatannya seperti apa ya? Beri lem, tempelkan di atas atau di balik dari sendok tadi. Jadi deh, tongkat kayu jadinya seperti ular. Nah, kalau tidak punya tongkat kayu, boleh pakai sendok, jadinya seperti ini. Kalau tidak punya warna merah, kita bisa pakai warna yang lain, jadinya seperti ini. Selamat mencoba, selamat hari Minggu.